Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Taslim dari Prodi Hukum Keluarga semester 2 dengan NIM 2421508021 yang insya Allah pada kali ini saya akan mempresentasikan eh, tentang materi pandangan ulama tentang telinga dalam wudhu. Jadi referensi kita pada kali ini yaitu berdasarkan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Termasuk di pendahuluan perbedaan pandangan ulama mengenai status telinga dalam hidup. Apakah bagian dari kepala, wajah, atau anggota tubuh tersendiri? Di sini kutipannya, para ulama berbeda pendapat apakah telinga ini dia termasuk kepala, wajah, atau anggota terpisah yang disunahkan untuk diusap. Jadi sebelum kita masuk, perbedaan pendapat antar ulama itu sepertinya sudah biasa di antara kita ya. Jangankan di dalam pandangan telinga dalam wudhu ini, hal-hal lain pun seringkali terjadi perbedaan pendapat dari ulama. Seperti halnya dalam sholat, ada yang kunut, ada yang tidak, dan yang dan lain-lain. Kita masuk lagi. Ya, pendapat pertama. Telinga bukan bagian dari wajah maupun kepala. Disunahkan diusap secara tersendiri. Di sini kutipannya, pendapat kami menyatakan bahwa telinga tidak termasuk bagian dari wajah ataupun kepala. Tapi telinga adalah bagian tubuh tersendiri yang disunahkan untuk diusap secara tersendiri. Maksudnya yaitu ini pendapat dari Ibnu Umar, Hasan, Al-Qa, dan Abu Thawr. Maksud dari pendapatnya ialah menyatakan bahwa telinga ini tidak termasuk bagian dari wajah ataupun kepala. Jadi telinga ini adalah bagian tubuh tersendiri ya, tidak termasuk dalam wajah ataupun di bagian kepala. Pendapat kedua di sini ada dari yang dikemukakan oleh Az-Zuhri. Telinga termasuk bagian wajah, wajib dibasuh bersama wajah. Az-Zuhri mengatakan telinga termasuk bagian dari wajah, harus dibasuh bersamaan dengan wajah. Jadi pendapat dari Az-Zuhri ini mengatakan telinga ini termasuk bagian dari wajah, wajib dibasuh bersama wajah. Jadi Az-Zuhri begini caranya, dia harus dibasuh wajah bersama wajah telinga ini. Sedangkan pendapat sebelumnya yang dikemukakan oleh Ibnu Umar, Hasan, Al-Qa, dan Abu Thawr itu mengatakan bahwa telinga tidak termasuk bagian dari wajah ataupun kepala. Jadi sekali lagi saya terangkan di sini pendapat perbedaan pendapat di antar ulama itu sudah sering terjadi. Bukan hanya pada zaman sekarang, memang pendapat itu sering terjadi, perbedaan pendapat itu sering terjadi di kalangan-kalangan ulama terdahulu. Jadi kita lanjut, pendapat mayoritas. Telinga termasuk bagian dari kepala, harus diusap bersama kepala. Di sini pendapat mayoritas ini
menyatakan bahwa telinga termasuk bagian dari kepala. Ibnu Al-Munzir berkata, kami meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, Abu Musa, Ibnu Al-Musayyib, Hasan Umar bin Abdul Aziz, An-Nufai, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan para sahabat, Ahmad dan lainnya. At-Tirmizi berkata, itulah pendapat ulama dari kalangan sahabat dan generasi selanjutnya. Jadi pendapat mayoritas ini mengatakan bahwa telinga ini termasuk bagian dari kepala. Harus diusap bersama kepala. Yang mendukung mayoritas ini, pendapat mayoritas ini ada mayoritas ahli fikih seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Lanjut lagi. Dalil pendapat mayoritas. Jadi pendapat mayoritas ini mereka ada dalil yang mengatakan bahwa telinga ini termasuk dari kepala, yang dimana sajada wajhiya lilladzi qalahu wa syaqqa sam'uhu wa basarahu. Yang ada di sini ada hadisnya dari yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan lainnya, yang berbunyi al-udhuna al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu termasuk dari kepala. Jadi ini hadis yang dipegang oleh pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa telinga ini termasuk dari bagian kepala. Kita lanjut lagi, perbedaan detail. Perbedaan dalam penggunaan air. Mengusap telinga dengan air baru atau cukup dengan air sisa dari kepala. Kutipannya, namun mereka berbeda pandangan dalam masalah perlukah mengambil air baru untuk mengusap telinga atau cukup diusap dengan air yang diusapkan ke kepala. Di sini, namun mereka berbeda pandangan dalam masalah perlukah mengambil air baru untuk mengusap telinga atau cukup diusap dengan air yang diusapkan ke kepala. Asy-Sya'bi dan Hasan bin Shalih menyatakan bagian belakang telinga termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh bersamaan dengan wajah. Sementara telinga bagian yang belakang sini termasuk bagian dari kepala yang harus diusap bersamaan dengan kepala. Contohnya itu bagian belakang telinga, berarti bagian belakang telinga yang harus diusap termasuk bagian dari wajah belakang telinga tersebut. Kalau bagian telinga bagian belakang ini termasuk kepada kepala dan dia tidak termasuk dengan wajah. Kita lanjut lagi. Kritik terhadap pendapat mayoritas. Jadi ada kritik terhadap pendapat mayoritas ini, hadis-hadis yang dipakai dari pendapat mayoritas ini sebagiannya dhaif. Tidak ada dalil eksplisit bahwa telinga dibasuh. Telinga berbeda bentuk dan fungsi dengan kepala. Kutipan, hadis tersebut secara tegas menyebutkan bahwa telinga bukan bagian dari kepala. Dengan demikian, apabila telinga termasuk bagian dari kepala, maka pastilah tidak diambil air baru. Asy-Sya'bi dan yang sependapat dengan
dengan riwayat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia mengusap kepala dan bagian belakang telinga. Alasan lain adalah karena wajah adalah bagian muka yang terlibat saat bertatap muka dan telinga terlihat dari belakang. Sementara itu, para sahabat kami berdalil pada beberapa hal dan di antara yang paling bagus adalah hadis sahih yang baru saja dijelaskan. Antara yang paling bagus adalah hadis sahih. Hadis tersebut secara tegas menyebutkan bahwa telinga bukan bagian dari kepala. Dengan demikian, apabila telinga termasuk bagian dari kepala, maka pastilah tidak diambilkan air baru sama seperti bagian-bagian wudhu lain. Kita lanjut lagi. Pendapat Asy-Syafi'i. Syekh Abu Ammar bin Salah berkata, dengan tindakan itu Ibnu Suraji bukannya terhindar dari perbedaan pendapat, justru malah menambahi, karena tidak ada seorang pun yang berpendapat mengompromikan hal-hal yang telah disatukan. Tanggapan ini tidak bisa diterima karena Ibnu Suraji tidak mewajibkannya. Ia hanya melakukan karena anjuran dan sebagai langkah berhati-hati seperti yang telah dijelaskan. Tindakan itu tidak terlarang berdasarkan ijma, justru terpuji. Berapa banyak masalah seperti ini yang dianjurkan oleh ahli fikih demi menghindari perbedaan pendapat. Meski hal itu tidak terlaksana kecuali dengan melakukan beberapa hal. Namun tidak seorang pun yang mewajibkannya. Baru saja telah dijelaskan bahwa Asy-Syafi'i dan para sahabat menyatakan pelipis dianjurkan dibasuh bersamaan dengan wajah. Padahal pelipis adalah bagian yang diusap menurut Asy-Syafi'i karena termasuk bagian dari kepala. Mengusap kepala secara menyeluruh diperintahkan berdasarkan ijma. Tapi ahli fikih menganjurkan untuk dibasuh demi menghindari perbedaan pendapat mereka yang menyatakan bahwa pelipis termasuk bagian dari kepala. Tidak seorang pun mewajibkan pelipis harus dibasuh atau diusap. Meski demikian, Asy-Syafi'i dan para sahabat menganjurkannya. Hal-hal serupa banyak jumlahnya dan yang benar adalah menilai baik perbuatan yang dilakukan. Jadi pada intinya pendapat Asy-Syafi'i ini mengatakan bahwa Ibnu Suraji mengusap telinganya sebanyak 3 kali, bukan karena wajib, tapi hanya berhati-hati dari perbedaan pendapat. Jadi sebagai kesimpulan dari kita hari ini tentang pandangan ulama tentang telinga pada wudhu, ulama sepakat telinga perlu dibersihkan. Yang kedua itu perbedaan hanya pada tata cara usap, basuh, air baru atau tidak. Pendapat kuat disunnahkan mengusap telinga dengan air baru. Dan di sini ulama sepakat bahwa kedua telinga harus dibersihkan, tapi berbeda pendapat tentang cara menyucikannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Akhirul kalam, wassalam jamil wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.